Suara Merdeka ini sangat luar biasa dalam memberikan daya dongkrak popularitas partai politik, kapasitas personal pribadi sebagai aktivis politik ataupun sebagai aktivitas apapun, ini sangat luar biasa. Ketika kami mengalami dinamika politik tahun 2009 dan di event-event politik apapun, Suara Merdeka menjaga betul objektivitas pemberitaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Sukirman SS, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Apa kabar Pak Kirman? Baik, alhamdulillah Pak. Sehat selalu Pak. Ya. Pak Sukirman ini adalah koordinator Komisi D di DPRD Jawa Tengah. Komisi D itu komisi yang membidangi pembangunan, masalah-masalah pembangunan. Nah, saya sebelum diskusi mengenai Suara Merdeka, saya mau tanya sedikit mengenai masalah-masalah ini. Pak Kirman, ya. Ini kan banyak sekali ya kebutuhan anggaran untuk infrastruktur itu. Tetapi dengan situasi semacam ini ada realokasi, refocusing, itu kira-kira tahun 2021 ini gimana anggaran infrastruktur? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Bambang Sadono ini atas kesempatan yang kedua di channel Inspirasi Jawa Tengah. Pak Bambang Sadono luar biasa menginspirasi kita semua dalam konteks untuk selalu berdiskusi, yaitu tadi semoga bisa memberikan solusi. Yang pertama soal infrastruktur, memang kalau situasi begini hujan terus dan seterusnya, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Masih banyak problem-problem infrastruktur di daerah kita Jawa Tengah ini, khususnya terkait dengan infrastruktur aliran sungai, mengatasi aliran sungai, mengatasi banjir dan seterusnya. Itu di titik itu Pak yang memang masih menjadi titik krusial. Selain tentu saja memang infrastruktur jalan raya dan seterusnya yang memerlukan pemeliharaan yang intensif begitu. Nah, jalan raya yang bolong-bolong dan seterusnya. Nah, dua problem mendasar. Yang ketiga tentu saja prioritas adalah untuk membangun infrastruktur yang baru. Nah, saya coba yang ketiga dulu. Yang ketiga ini memang Jawa Tengah mempunyai program unggulan di tahun 2021 ini. Di antaranya adalah program untuk pembuatan flyover Ganefu di Meranggen. Yang menghubungkan antara Meranggen dengan Purwodadi ini kok Pak. Iya. Menghubungkan di sana. Ya kalau Pak Bambang kundur ke Blora lewat situ nggih, berarti di situ kan macetnya itu. Ya. Nah itu alhamdulillah memang sudah mulai berjalan, lalu kemudian prosesnya juga sudah mulai bagus lah. Artinya kemarin kita juga sempat meninjau ke sana, kita perhatikan lingkungannya, kita perhatikan keterlibatan masyarakat dalam konteks untuk bekerja membantu pembangunan Ganefu itu. Lalu kemudian tentu saja kalau macet pasti ini, karena sebelum pembangunan saja macet, apalagi sekarang sedang proses pembangunan yang itu tentu saja membutuhkan
jalan di kanan kirinya ini dipakai untuk proses pembangunan begitu. Nah ini salah satu program unggulan. Yang kedua adalah sama di Blora juga ini masih ke arah sana, itu pembangunan bandara sudah mulai berproses juga. Diantaranya adalah penyediaan fasilitas untuk menunjang bandara di Ngelora, meskipun ini kerjasama dengan tentu saja pemerintah pusat. Nah, yang ketiga lagi menengok juga di daerah selatan Purbalingga untuk penjajakan bandara di sana. Ini yang beberapa infrastruktur unggulan yang memang di tahun 2021 termasuk adalah pembangunan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah yang baru. Sebenarnya bukan membangun merobohkan total yang hari ini ada. Yang hari ini ada itu memang tetap menjadi salah satu ibarat kata ya peninggalan sejarah begitu. Nah, heritage. Nah, yang kemudian karena jumlah DPRD Provinsi Jawa Tengah ini bertambah menjadi 120, yang awalnya 100, maka diperlukan ruang yang baru. Memang sudah tidak representatif untuk sahabat-sahabat DPRD ini ngantor di Gedung Berlian. Maka kemudian di belakangnya itu kita membangun 3 lantai, membangun 7 lantai, mohon maaf, yang itu sekaligus dijadikan salah satu kantor pemerintah. Saya mohon maaf tetapi tidak tahu persis maksudnya belum buka persis detail-detail anggarannya berapa dan seterusnya. Tetapi memang dari proses itu anggaran untuk infrastruktur itu sendiri memang berkisar di angka 1,5 triliun totalnya. 1, triliun untuk membangun macam-macam, termasuk untuk pemeliharaan jalan dan seterusnya, yang lubang-lubang dan seterusnya itu tadi, termasuk normalisasi aliran sungai dan seterusnya. Nah, situasi ini tentu akan repot ketika kemudian ada refocusing. Memang kemarin Saudara Gubernur akan melakukan refocusing kembali, diantaranya adalah untuk pembelian vaksin, penunjang pembelian vaksin, meskipun ini memang belum mendapatkan, tetapi belum menginformasikan secara formal kepada DPRD, tetapi dari gambaran yang kita terima itu akan mengambil di antaranya 1,2 triliun. Nah, kita tekankan, satu adalah tolong jangan mengambil dana infrastruktur terutama untuk pemeliharaan jalan dan seterusnya itu tadi, terus normalisasi aliran sungai dan seterusnya. Yang kedua, program prioritas tadi, Ganevo dan pembangunan kantor DPRD serta sarana penunjang di beberapa bandara. Kita tidak berharap ini diambil, maka kemudian Saudara Gubernur bersama timnya, bersama jajarannya TAPD, lalu mengambil refocusing dari kebutuhan operasional kantor, makan dan minum, ATK dan seterusnya dari masing-masing dinas ini, kemudian diambil perjalanan dinas termasuk dan seterusnya, karena kita pun hari ini perjalanan dinas keluar juga tidak diperkenankan begitu karena COVID ini. Maka memang belum ketemu angka 1,2. Belum ketemu angka 1,2, nah tinggal nanti penyesuaian kebutuhannya saja. Jadi itu Pak, kita titik tekannya tetap bahwa pemeliharaan menyangkut keselamatan, karena pemeliharaan jalan, infrastruktur ini menyangkut keselamatan hajat hidup orang banyak. Rakyat ini bisa komplain kalau kemudian sudah membayar pajak dengan tertib, dikejar-kejar, sampai kemudian didatangi rumahnya, lalu kemudian kalau naik kendaraan jalannya berlubang-lubang, wah kita berat nanti menanggung risikonya, pemerintah berat menanggung risikonya. Selain memang yang faktor utama adalah itu menyangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan yang paling utama. Itu Pak, kalau gambaran dengan infrastruktur. Saya mau tanya sedikit aja. Saya mewawancarai beberapa kepala daerah yang baru saja terpilih dalam pilkada. Hampir semua mengatakan bahwa program utamanya adalah infrastruktur. Nah, di sisi lain mereka juga sadar bahwa anggaran kabupaten kotanya nggak mungkin karena terbatas. Nah, mereka mengharapkan
dari provinsi dan dari pusat. Nah, maksud saya apakah masih mungkin dalam situasi seperti ini provinsi juga mengalokasikan untuk kabupaten kota? Ya, ya memang program bantuan keuangan kabupaten kota, bantuan keuangan kepada desa ada dua kan, bantuan keuangan kabupaten kota dan bantuan keuangan kepada desa dari provinsi. Dalam 2021 memang masih dianggarkan Pak Bambang dan pemirsa sekalian, masih dianggarkan sekitar di angka 2, triliun begitu. Nah, ini memang diperuntukkan untuk membangun sarana prasarana di kabupaten, lalu kemudian sarana prasarana di desa. Macam-macam di sana bentuknya, tentu saja jalan, lalu kemudian pembangunan desa, lalu pembangunan jalan desa, lalu kemudian jalan usaha tani, lalu diantaranya adalah pembangunan tanggul-tanggul dan seterusnya. Nah, memang pembangunan fisik diarahkan ini melalui hasil musyawarah rencana pembangunan dan kemudian melalui pokok-pokok pikiran yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui hasil resesnya itu. Nah, di titik itu memang sampai hari ini selain bantuan keuangan kabupaten kota, sesungguhnya ada bagi hasil, dana bagi hasil cukai dan seterusnya itu termasuk barangkali pajak. Itu kita memang karena kemarin refocusing boleh dikatakan dalam tanda kutip masih hutang kepada daerah, kepada kabupaten itu sebesar 500 miliar, hampir 1 triliun. Maka satu refocusing yang akan dilakukan pada tahun 2021 itu diantaranya adalah untuk membayar hutang itu tadi, hutang dana bagi hasil. Itu Pak. Nah ini memang sangat-sangat diharapkan tentu saja bagi kabupaten untuk membangun wilayahnya. Memang kalau kita bicara infrastruktur memang tidak akan pernah habis ini karena selain pemeliharaannya lalu kemudian masih juga diperlukan jalan-jalan baru terutama di desa-desa di kabupaten, jalan-jalan baru yang bisa menghubungkan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, satu desa dengan desa yang lain, juga satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Ini memang sangat diperlukan. Nah, ya memang para bupati, kepala daerah yang baru saja terpilih memang harus canggih ini, harus canggih dalam mengelola keuangannya yang terbatas. Tentu selain mengharapkan di kabupaten, harus mengharapkan juga dari pemerintah pusat. Nah, sementara ini memang program refocusing masih terus berjalan. Tetapi saya berharap karena ini pandemi 2021 aja belum menunjukkan tanda-tanda, meskipun kita harus tetap optimis dan berdoa, akan tetapi memang prioritas utama memang hari ini harus demi menyelamatkan seluruh rakyat Jawa Tengah dari sisi kesehatannya, lalu kemudian diimbangi dari pengawalan perbaikan di bidang ekonominya. Jadi kita akan prioritaskan ke sana, Pak. Ya, Pak Sukirman, bicara tentang Jawa Tengah kelihatannya nggak bisa terpisahkan dari sebuah surat kabar yang sudah menjadi trademark Jawa Tengah, yaitu Suara Merdeka, yang 11 Februari ini berusia 71 tahun. Tagline-nya adalah perekat komunitas masyarakat Jawa Tengah. Apa kesan Pak Kirman terhadap Suara Merdeka? Atau mulai kapan Pak Sukirman ini kenal Suara Merdeka? Iya. Ya, saya kenal Suara Merdeka sejak ada jingle yang kira-kira begini nih Pak. Ya. Suara Merdeka, Suara Merdeka, Harian Suara Merdeka, korannya Jawa Tengah. Itu Pak, saya ingat betul itu. Luar biasa Pak Sukirman. Jingle Suara Merdeka itu. Ya tentu saja kami dari kecil ya, dari SD itu sudah paham Suara Merdeka, terutama ya menginjak usia kelas 5 SD, kelas 6 SD. Waktu itu kita lagi menikmati Piala Dunia tahun 1986 ketika Maradona dengan tangan Tuhannya itu kita lihat headline Suara Merdeka,
kita mengidola betul itu Maradona meskipun kita masih kecil belum paham situasi apapun, tapi dengan kiprah begitu. Nah, ini salah satu koran yang saya kira menginjak usia yang 71 tahun, luar biasa. Kalau kita lihat iklannya itu mengingatkan kita film The Sign. Jadi hanya satu lingkaran orang terus duduk membelakangi kita, tetapi membaca koran itu sambil duduk di sofa itu kan yang sederhana, tetapi menunjukkan ini sebenarnya elit. Nah, elit itu artinya menjadi acuan dari semua kalangan, baik mulai dari kalangan kelas bawah sampai menengah dan ke atas begitu. Nah itu. Lalu kemudian tentu kita tertarik dengan iklan keciknya. Di situ macam-macam kita menemukan iklan kecik itu kan dulu sangat favorit sekali, jual tanah, jual mobil, jual rumah, jual handphone pada saat itu. Mungkin saat itu belum ada handphone, tetapi alat perangkat yang lain macam-macam itu iklan kecik menjadi andalan juga. Lalu kemudian jadwal film ada Pak, jadwal film ya yang ringan-ringan ya kan menarik juga ini Pak, jadwal film, iklan film di dalamnya kita bisa melihat poster-poster film di situ, lalu kemudian jadwal film. Waktu itu ya Cineplex masih atau grupnya 21 ini masih masih belum semarak seperti sekarang. Kemudian diiklankan di Suara Merdeka, kita SMP, SMA itu kan sudah mulai sedikit-sedikit kadang-kadang nonton film begitu, meskipun dengan saku yang terbatas gitu kira-kira. Nah, disitulah kita mengenal Suara Merdeka. Lalu kemudian ketika berkuliah, tentu ini menjadi bacaan sumber utama kita, Suara Merdeka ini, meskipun kadang-kadang nunut di perpustakaan karena belum mampu langganan. Nunut di perpustakaan, lalu kemudian kalau ada warung yang menyediakan Suara Merdeka, kita makannya di situ gitu kan, hanya minum es teh, tapi kemudian membaca beritanya begitu. Hampir itu zaman kuliah ini menjadi acuan utama, hampir setiap hari lah menengok Suara Merdeka. Nah kemudian pada saat itu juga kita secara pribadi ingin bercita-cita, wah ini kita juga mengagumi figur yang hari ini sedang berbicara dengan kita sebagai pemimpin redaksi pada saat itu, lalu kemudian jadi ketua PWI. Ini kan kiprah Pak Bambang Sadono sudah diketahui generasi muda pada eranya sampai sekarang begitu. Membuat Suara Merdeka ini semakin luar biasa. Kita kemudian menjadi sumber utama, dan satu cita-citanya, kalau aktivitas kita di kemahasiswaan ini masuk Suara Merdeka, wah sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa. Nulis artikel atau nulis kegiatan kita, lalu nulis cerpen, beberapa sahabat juga nulis cerpen. Wah kita sangat bangga sekali kalau kemudian karya kita itu dimuat, puisi dan seterusnya. Ya itu menjadi bagian-bagian clipping kita sesungguhnya. Saya sesungguhnya sebelum pemilu 2009 clipping saya itu lengkap. Tetapi karena kemudian pemilu 2009 kami kebetulan mengalami dinamika, maka ada sebagian berkas kami ini dicuri begitu bersama itu masa lalu lah ya, bersama ijazah kami. Nah di dalamnya itu ada clippingan Pak. Jadi saya beraktivitas demonstrasi, nulis artikel. Kami waktu itu kegiatan di Teater Ember Kampus, juga aktif di demonstrasi. Wah itu kalau sudah demonstrasi ini luar biasa Pak begitu. Jadi itu. Nah, sampai kemudian perkembangan hari ini, dan hari ini pun Pak, Nun sewu saya sering bertemu dengan tokoh-tokoh Suara Merdeka sampai hari ini, kemudian yang masih aktif mengelola Suara Merdeka atau menjadi pimret di Suara Merdeka, redaksi di Suara Merdeka.
Ya tentu saja kita hari ini mungkin bisa masih nembus di berbagai media sosial, tampil di berbagai media sosial atau media-media online, aktivitas kita diberitakan. Mungkin kita juga bisa memberitakan aktivitas kita sendiri melalui berbagai macam media sosial. Tetapi belum lengkap seandainya ada statement-statement aktivitas kita, statement-statement politik kita, kegiatan-kegiatan kita yang belum masuk di Suara Merdeka Cetak. Jadi tetap kita prioritas utama, meskipun tim kami udah misalnya menginformasikan ini Pak sudah dimuat di A, B, C, D dan seterusnya, pasti kita akan, dan ini kita kawal betul berita ini supaya masuk di Suara Merdeka. Artinya kawal itu ya dalam konteks agar berita ini betul-betul sakit dimuat di Suara Merdeka dan seterusnya. Nah ini kan memang ikatan-ikatan emosional kita kepada Suara Merdeka, ikatan-ikatan emosional kita kepada person-person atau para awak media di Suara Merdeka. Nah, perkembangan-perkembangan itu yang memang cukup menarik, Pak. Apalagi kemudian tagline-nya saya tidak tahu persis, tagline ini tidak ingat persis, tagline Perekat Komunitas Jawa Tengah ini diluncurkan pertama kali kapan? Yang jelas kalau dulu itu kan itu tadi orangnya Jawa Tengah begitu kan. Nah, ini jadi itu hal-hal yang paling berkesan di saya secara pribadi maupun barangkali mewakili sahabat-sahabat yang kebetulan beraktivitas sama dengan saya terkait kesan dengan Suara Merdeka. Pak Sukirman ini adalah dulu kuliah di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Betul sekali. Dan saat ini menjadi sekretaris DPB PKB Jawa Tengah dan menjadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah. Jadi pertanyaan saya ini seberapa seberapa penting atau seberapa besar peran Suara Merdeka terhadap lembaga-lembaga seperti DPRD atau seperti partai politik seperti PKB, Pak Kirman? Oh iya Pak, iya. Jelas Pak, kalau secara pribadi saya sangat terbantu dengan Suara Merdeka karena banyak masukan dari sahabat-sahabat. Kalau nulis berita, mereka lalu mengutip Sukirman yang saat itu mendampingi Ketua Umum DPP PKB. Wah itu kan luar biasa Pak. Lalu kemudian demikian pernyataan Gus Yusuf yang hari itu didampingi Sukirman sebagai sekretaris DPP PKB, atau waktu itu belum sekretaris tetapi sebagai humas atau waktu itu saya sempat menjadi humas DPP PKB Jawa Tengah. Jadi itu jadi kutipan-kutipan semacam itu justru langsung atau tidak langsung meningkatkan kapasitas kita di dalam aktivitas politik. Lalu kemudian dinilai oleh, ya terus terang saja dinilai oleh Ketua Umum DPP PKB, dinilai oleh Gus Yusuf sebagai aktivis yang memang dekat dengan kalangan Suara Merdeka begitu. Jadi hal semacam itu ternyata meningkatkan kapasitas kita. Nah, kemampuan kita membuat berita yang luar biasa atau redaksi mengapresiasi terhadap kegiatan kita melalui berita itu, ini juga menjadi penilaian tersendiri bagi kapasitas saya untuk perjalanan politik kemudian sampai sekarang ini, Pak. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, jelas sekali Suara Merdeka ini sangat luar biasa dalam memberikan daya dongkrak popularitas partai politik, kapasitas personal pribadi sebagai aktivis politik ataupun sebagai aktivitas apapun, ini sangat luar biasa. Ketika kami mengalami dinamika politik tahun 2009 dan di event-event politik apapun, Suara Merdeka menjaga betul objektivitas pemberitaannya. Jadi ketika 2009 misalnya kita mengalami dinamika sehingga ada kubu A, kubu B semacam itu, ini betul-betul objektif pemberitaannya dan seterusnya. Lalu kemudian yang paling penting adalah ketika terjadi dinamika itu tadi, hal-hal yang sensitif
statement-statement yang sensitif, statement-statement yang itu bisa memprovokasi dua pihak, statement-statement yang kemudian bisa menyinggung secara personal, pribadi dan seterusnya, ini memang diminimalisir oleh Suara Merdeka. Kalau kita melihat karakter pemberitaan Suara Merdeka. Nah, jadi diminimalisir. Memang sebuah dinamika politik itu wajar. Misalnya dalam perhelatan musyawarah wilayah, misalnya dalam perhelatan musyawarah cabang di PKB, misalnya begitu, pasti ada tarik-menarik antara dua kubu yang mencalonkan diri umpamanya. Tetapi ini Suara Merdeka mampu tampil objektif, lalu kemudian itu tadi tidak provokatif dalam kecenderungan untuk menimbulkan suasana yang dinamis. Meskipun itu tetap ramai di pemberitaan, tetapi tidak ada itu yang saling serang menyerang seperti yang terjadi hari ini di media sosial, Pak. Begitu. Terima kasih Pak Haji Sukirman SS ya. Sayang sekali waktunya terbatas ya. Kalau Suara Merdeka nggak ada habisnya. Iya, betul sekali. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Kirman. Mudah-mudahan benar-benar sukses dibantu oleh media massa, terutama Suara Merdeka. Sukses memimpin DPRD. Sukses memimpin PKB ya. Siap. Matur nuwun doanya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bambang. Matur nuwun sangat, salam sehat. Okay.